Bab ketiga. Tidak terasa jam menunjukkan sudah pukul 4 sore. Ternyata setelah melihat bukti itu aku malah ketiduran. Kepalaku sangat pusing dan tubuh juga masih lemas. Ternyata aku baru sadar jika bukti transfer itu sudah tidak ada lagi di tanganku. Lalu aku mencari di ranjang dan di lantai, namun nihil. Kertas itu tidak ada. Aku terus mencari di setiap sudut kamar, karena jelas-jelas tadi aku menggenggam kertas itu. Tapi sayangnya, kertas itu lenyap seketika. Aku juga sudah mencari di tempat sampah. Tetap saja kertas itu tidak ada. Aku menarik napas kasar. Seingatku, kertas itu berada di genggamanku. Jikapun jatuh pasti kertas itu ada di sekitar ranjang. Aku benar-benar dibuat bingung dengan bukti itu. Padahal aku ingin menunjukkan pada Mas Zaki dan Ferin soal bukti itu. Jika kertas itu tidak ada, aku juga tidak bisa menuduh mereka sembarangan. Karena kesal, aku memilih untuk pergi ke dapur saja. Rasanya haus sekali setelah melihat keanehan yang terjadi. Aku berjalan keluar dari kamar dan akan menuju ke dapur. Setelah hampir mendekati area dapur, ku dengar ada suara orang yang sedang memasak dari arah dapurku. Aku juga mencium aroma harum dari masakan itu. Benar-benar aneh. Padahal aku hanya sendirian di rumah. Dengan penuh keberanian, aku akan melihat langsung siapa orang yang sedang berkutat di dapurku. Aku berjalan mengendap-endap untuk sampai di dapur. Takutnya ada orang yang berani nyelonong masuk tanpa izin ke rumahku. Setelah sampai di area dapur, kulihat seorang wanita bertubuh semok sedang memasak di dapurku. Siapa lagi kalau bukan Ferin? Ternyata itu adalah adikku. Entah kapan dia sampai di rumah. Dan yang membuatku heran, baru kali ini aku melihat dia masak. Lalu aku mencolek tangannya, sehingga Ferin terlonjak kaget. "Kakak, ngagetin saja," ucapnya sambil menyodorkan tangan. Lalu dia mencium punggung tanganku. "Kapan kamu sampai?" tanyaku. Kutelisik pakaian yang sedang adikku pakai. Risih sekali melihat Ferin memakai kaos ketat dan celana pendek. Apalagi gunung kembarnya yang besar menyembul ke atas. Berbeda dengan penampilanku. Sehari-hari aku hanya mengenakan daster jika di rumah. Tadi sekitaran jam 1 siang. Maaf aku nyelonong masuk. Karena tidak ada respon dari kakak. Pas aku lihat ke kamar, ternyata kakak sedang tertidur pulas. Jawabnya sambil tersenyum. Mendengar ucapannya, aku merasa heran. Padahal tadi sesudah Mas Zaki berangkat, aku langsung mengunci pintunya dari dalam. "Kenapa kamu bisa masuk? Bagaimana caranya?" Padahal sebelum tidur, aku mengunci pintunya dari dalam. Ucapku dengan nada ketus. Terlihat wajah Ferin pucat dan gelagatnya jadi aneh. Dia terus menggerakkan tubuhnya, seperti sedang menyembunyikan sesuatu dariku. "Aduh, kakak pasti lupa ya. Saat itu kan kakak pernah kasih kunci rumah ini. Katamu kan biar aku tidak susah masuk jika tidak ada orang di rumah ini," ucap adikku. Aku berpikir sejenak, kapan aku memberikan kunci pada Ferin? Padahal aku tidak pernah memberikan kunci rumah ini pada siapapun, kecuali pada Mas Zaki. Aku benar-benar bingung dengan semua ini. "Kak, coba kamu cicipi masakanku," ucap Ferin sambil menyodorkan sendok yang berisi makanan yang dia buat. Aku mengalah saja dan mencoba makanan buatannya. Setelah dicoba seperti biasa, rasanya selalu asin. "Gimana, enak kan?" tanya Ferin. "Coba saja sendiri, makanan buatanmu selalu saja asin. Tidak ada perubahan kamu," bentakku. Wajah Ferin langsung berubah menjadi sendu. Mungkin dia tidak terima dengan ucapanku. "Makanya kamu harus banyak belajar. Jangan enak-enak saja di rumah ibu. Bantuin dia beres-beres rumah. Jangan malah diem aja," ucapku dengan nada kesal. Entah kenapa setelah melihat bukti transfer itu, aku jadi kesal pada Ferin. Rasa rindu kini menjadi rasa kecewa. Dia masih terdiam dan menundukkan kepalanya.
Aku tidak peduli dia mau marah atau tidak terima dengan ucapanku. Yang jelas, aku hanya ingin mengajari dia bagaimana menjadi seorang wanita. Oh iya Ferin, tadi kamu bilang masuk ke dalam kamarku kan? Tanyaku. Dia mendongakkan wajah dan hanya mengangguk. Pasti kamu lihat kan kertas yang aku genggam saat sedang tidur? Tanyaku lagi. Aku langsung saja bertanya padanya. Mungkin saja dia yang membawa dan membuang kertas itu. Kak, aku tidak masuk ke dalam kamarmu. Aku hanya membuka pintu kamarnya sedikit dan melihatmu dari luar. Jawabnya dengan memasang wajah yang sendu. Aku mengerutkan dahi. Siapa yang salah di sini? Tidak mungkin aku hanya bermimpi melihat bukti transfer itu. Aku memegang kepalaku yang mendadak sakit. Kak, apa kamu baik-baik saja? Tanya Ferin sambil memegang tanganku. Antarkan aku ke ruang tengah, aku mau duduk di sana, ucapku. Mendengar ucapanku, Ferin langsung menuruti dan menuntunku menuju ke ruang tengah. Sesampainya, aku dan Ferin duduk bersebelahan. Dia memijat tanganku dan terus menanyakan keadaanku. Ferin, apa benar kamu tidak masuk ke dalam kamar? Tanyaku masih tidak percaya. Kak, untuk apa aku berbohong? Tadi aku hanya melihatmu dari luar kamar saja. Aku juga tidak berani membangunkanmu karena tidurmu sangat lelap. Jawabnya tetap seperti itu. Aku memejamkan mata, berusaha mengingat kembali apa yang telah aku temukan tadi, karena memang itu bukan sebuah mimpi melainkan kenyataan yang baru aku ketahui. Sudahlah Kak, jangan memikirkan hal yang tidak penting. Nanti kamu sakit, ucap Ferin sambil memijat tanganku. Ucapan Ferin ada benarnya juga. Mungkin aku hanya kelelahan dan merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Meskipun aku merasa itu semua bukanlah mimpi. Satu lagi yang ingin aku tanyakan padamu. Dari mana kamu dapat kunci rumah ini? Tanyaku. Namun Ferin malah tertawa pelan saat mendengar pertanyaan dariku. Aku sudah bilang kan, jika kamu sendiri yang memberikan kunci rumahnya padaku. Masa sih lupa? Coba ingat-ingat lagi deh Kak, ucapnya sambil tersenyum. Aku benar-benar pusing memikirkan hal ini. Takutnya aku malah sakit jika terus memikirkan masalah ini. Ku buang pikiran negatif itu. Saat ku pikir-pikir lagi, tidak mungkin Mas Zaki dan Ferin macam-macam di belakangku. Mas Zaki sudah menganggap Ferin sebagai adiknya sendiri, karena memang dia adalah anak tunggal. Ferin, maaf ya, kakak sudah membentakmu tadi, ucapku merasa bersalah. Tidak apa-apa Kak, mungkin kamu sedang kelelahan tadi, jawabnya sambil memeluk tubuhku.